Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianti. NIM 190231100138. Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan. Sebelum kita membahas tentang pengangguran dan kemiskinan, apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah salah satu masalah dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan sehingga para calon pekerja tidak dapat atau tidak kebagian tempat untuk bekerja. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tapi seseorang itu belum bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, beberapa faktor penyebab pengangguran antara lain adalah jumlah lapangan kerja yang minim, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kemiskinan, kualitas pendidikan yang masih rendah, dan sebagainya. Nah, kalian tahu nggak sih, akibat COVID-19, pengangguran ekonomi di Indonesia itu semakin sulit untuk direm. Nah, penyebabnya yaitu karena ekonomi Indonesia masih dihantui oleh risiko penurunan daya beli, penurunan kegiatan konsumsi nasional, penurunan produksi dan transaksi ekonomi lainnya, seperti perdagangan dan investasi, stagnasi ekonomi, serta gejolak sosial. Di sisi pelaku usaha, masih banyak keluhan terkait kesulitan melakukan restrukturisasi kredit usaha, penyeluruhan ulang kredit, atau meminta pemangkasan beban bunga pinjaman meskipun sudah ada waktu aturan tertentu untuk itu. Apalagi di negara lain seperti di Jerman, suntikan dana langsung kepada pelaku usaha adalah bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk mengatasi dampak negatif ekonomi sektor real, sehingga jumlah usaha yang mati bisa ditekankan bersamaan dengan tingkat PHK dan pengangguran. Nah, di sisi konsumsi, masih banyak bantuan sosial yang salah sasaran, seperti yang lebih kaya menerima bantuan dari pemerintah, sedangkan yang di bawah atau yang bisa dibilang rakyat miskin malah tidak mendapatkan bansos dari pemerintah, dan skalanya tersebut kurang besar sehingga hanya berfungsi sebagai proteksi terhadap daya beli minimal masyarakat yang belum tentu dibutuhkan para penerima manfaatnya. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, hal itu juga yang sangat sulit dipulihkan untuk saat ini. Sebagai contoh, Cina membutuhkan waktu penanganan pandemi selama 3 bulan. Selama itu pula, geliat industri dan perekonomian negeri Panda menyusut hingga 35%. Untuk bisa mencapai 90% dari kondisi ekonomi sebelum pandemi, Cina membutuhkan waktu 9 bulan. Artinya, pemerintah harus mempunyai pemetaan yang jelas seperti itu. Pandemi mau diselesaikan kapan? Lalu butuh berapa lama untuk recovery? Nah, menurut saya, progres pemulihan ekonomi Indonesia tidak akan lebih baik dari Cina dan angka pengangguran tidak akan mencapai seperti sebelum pandemi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Apa sih kemiskinan itu? Nah, kemiskinan itu adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan sandang pangan, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Nah, saya akan menyebutkan 5 penyebab kemiskinan yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah, yang kedua adalah sedikitnya lowongan pekerjaan, yang ketiga adalah malas bekerja. Nah, yang ketiga ini hal yang paling sering menjakiti seorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal itu juga yang membuat seorang tidak bergairah atau tidak tertarik dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraan yang menghilang. Nomor 4 yaitu beban hidup keluarga. Di sini terbilang bahwa ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, maka beban hidup mereka akan bertambah pula. Dengan begitu pula, seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatan yang sesuai dengan beberapa jumlah anggota yang harus dihidupinya. Nah, yang kelima, keterbatasan sumber daya alam ataupun modal. Nah, di masalah yang kelima ini, masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan.
Salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber daya modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungannya. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Nah, hal ini juga dapat disebabkan oleh bencana alam yang melanda di daerah tertentu tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa dampak dari kemiskinan akibat pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama adalah kriminalitas meningkat. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas bukan tanpa sebab, karena masyarakat miskin cenderung melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas yaitu seperti pencurian, perampokan, penipuan, bahkan pembunuhan. Nah, yang kedua adalah angka mati yang tinggi. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak dapat mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini yang menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat lain. Yang ketiga adalah akses pendidikan yang ditutup. Biaya pendidikan yang tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, seperti saat pandemi saat ini, pendidikan juga ditutup dikarenakan kita harus menjaga diri kita dan menjaga tubuh kita agar tetap fit, agar kita terhindar dari virus corona tersebut. Yang keempat yaitu adalah pengangguran yang semakin banyak. Masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan akan sulit bersaing di dunia kerja maupun usaha. Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangguran yang semakin meningkat. Nah, akibat COVID-19 ini juga semakin banyak pula pengangguran dikarenakan akibat pandemi ini banyak karyawan atau pegawai yang dirumahkan atau di PHK dikarenakan perekonomian Indonesia yang semakin tinggi. Akhir terdapat munculnya konflik di masyarakat. Nah, akibat rasa kecewa dan ketidakpuasan masyarakat miskin akibat hal tersebut, biasanya mereka melampiaskannya dengan berbagai tindakan anarkis. किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी। Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.